Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu semangat belajar untuk menambah ilmu. Oke, kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi yang ada di biologi, yaitu genetika. Nah, genetika ini kalau di kelas SMA, di jenjang SMA itu kelas 12, kalau di jenjang SMA itu kelas 9, gitu ya. Nah, genetika, kalau kita mendengar kata genetika, kita tuh pasti bakal kepikiran gambar yang ini ya, kalau enggak yang inilah. Nah, kalau yang atas ini adalah gambar apa ya? Dia tuh kayak pita gitu yang muter-muter melip-lip gitu kan. Yang ada anak tangganya atau sebuah gambar tangga keluarga kayak gini. Ada ayah ibu terus nanti ada anak juga. Nah, gitu ya. Jadi genetika secara pengertian adalah pewarisan sifat pada makhluk hidup atau ilmu yang mempelajari pewarisan sifat pada makhluk hidup. Itu secara definisi. Nah, kata-kata yang akan kita temui di genetika itu nanti ya yang di atas ini. Yang pertama gen, DNA, kromosom, dan sintesis protein. Jadi akan kita mulai bahas gitu. Oke, lanjut. Nah, yang pertama kromosom. Tapi sebentar-bentar kita berhenti dulu lah. Kita review dulu materi yang sebelumnya tentang sel gitu ya. Nah, masih ingat sel itu apa? Ya, jadi sel itu penyusun terkecil makhluk hidup, komponen terkecil penyusun makhluk hidup gitu ya. Nah, di dalam sel ini terdapat inti sel, namanya adalah nukleus gitu kan. Jadi di dalam nukleus itu terdapat banyak banget kromosom gitu ya. Nah, kromosom ini adalah terdiri dari DNA yang berikatan dengan protein histon. Jadi ini ada DNA yang beruntai-untai gitu kan, yang berikatan dengan protein histon yang berwarna kuning di sini. Nah, kalau gambar yang lebih besar yang ini, nah sama aja sih, cuma ini warnanya ungu gitu ya, biar lebih jelas. Jadi dia DNA-nya itu berikatan. Nah, gitu. Mudah dipahami kan? Yang pertama sel. Di dalam sel ada inti sel yang ada yang namanya nukleus. Di dalam nukleus ada kromosom. Ya, di dalam kromosom sendiri itu adalah disusun oleh DNA yang berikatan dengan protein histon gitu ya. Oke, sampai sini paham? Terus yang selanjutnya kita pelajari dari kata per kata dulu ya. Kromosom berasal dari kata Yunani, bahasa Yunani, yaitu kroma yang berarti warna dan soma yang berarti tubuh. Oke, untuk ciri-cirinya berukuran 12 sampai 50 mikron, memiliki dua jenis ya, ada jenis autosom sama gonosom. Nah, autosom ini apa nih? Kok ada dua nih? Autosom sama gonosom. Jadi kalau di manusia jumlah kromosomnya itu ada 23 pasang. Ya, berarti kalau satuan itu ada 46 berarti. Nah, kalau berpasangan kan jadi 23. Jadi yang 1 sampai 20, kromosom nomor 1 sampai nomor 22 itu nanti memuat informasi tentang struktur tubuh gitu ya. Yang satu itu namanya kromosom seks atau gonosom atau sekromosom kalau di sini. Nah, itu dia yang akan menentukan jenis kelamin dari penerusnya. Kalau dia diturunkan, kalau dia jadi anak gitu ya, yang akan menentukan laki-laki atau perempuan gitu. Terus terdiri dari lengan dan sentromer. Nah, jadi nanti ada bagian-bagian tersendiri gitu ya dari kromosom. Ada lengan dan sentromer. Kemudian tersusun dari DNA dan RNA. Tuh. Oke, kalau protein histon tadi adalah protein yang ditemukan pada inti sel eukariota yang terbungkus DNA, yang kemudian bersama DNA menyusun struktur baik, kita lanjut. Nah, yang selanjutnya ini ada gen. Jadi gen itu apa? Nah, gen itu adalah bagian dari DNA yang memuat informasi tadi. Nah, lebih tepatnya itu di dalam gen, dan lebih tepat lagi itu dibagi lagi bagiannya. Dari gen itu ada bagian ekson dan bagian intron gitu ya. Nah, informasinya itu ada di bagian ekson ini. Jadi kalau ibarat kalimat ya, suatu kalimat itu pasti kan terdiri dari kata dan spasi gitu kan.
spasi itu memang kosong, tapi kan spasi itu penting. Bayangkan kalau kita membaca tapi nggak ada spasinya, itu pasti ruwet kan. Nah, kayak gitu. Jadi akson itu adalah yang seperti bagikan katanya ya, gitu, yang ada informasinya. Lalu yang intron ini biasa disebut junk DNA atau DNA yang kosong gitulah. Nah, meskipun kosong dia tuh tetap penting. Dan untuk komposisinya ya, di dalam gen ini ekson itu ada 3%. Dia tuh cuma 3%, dan yang intron yang spasinya tadi itu ada 97% berarti. Nah, gen ini pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Han Morgan, ahli genetika dan embriologi dari Amerika Serikat tahun 1911 gitu ya. Nah, ini orangnya beliau, Thomas Morgan gitu, yang penemunya ya. Nah, gen pada kromosom homolog yang berpasangan disebut alel. Jadi gini, pada gen itu tadi kan ada yang memuat informasi. Jadi bagian kromosom ini kromosom ya, itu nggak semuanya mengandung DNA gitu ya. Ada yang di bagian sini, ada yang di bagian sini tok gitu ya. Jadi setiap bagian yang terdapat gen itu disebut lokus, atau di sini tulisannya loci ya, tapi itu kalau bahasa Indonesianya lokus. Nah, misalkan yang bagian sini itu mengandung informasi tentang warna lesion mata gitu ya, atau yang di bagian sini lagi nanti memuat informasi tentang warna rambut atau bentuk rambut itu ya. Nah, gitu sih. Nah, kalau misalkan pada kromosom homolog, kromosom yang sama, itu kalau posisinya dalam lokus yang sama itu disebut alel. Tapi kromosom homolog ini memang posisinya sama ya, tapi diturunkan dari induk yang berbeda gitu loh. Meskipun homolog tapi dia induk yang berbeda. Jadi mungkin yang sebelah sini itu dari ayahnya atau yang pejantan, atau di sini yang dari induk betina gitu, atau dari ibunya gitu, atau berbalikan lah, sama aja gitu. Nah, seperti yang kita pelajari tadi, kromosom ini terdiri dari lengan dan sentromer. Sentromer yang pertama itu disebut telosentrik, di mana sentromernya terletak di ujung. Kemudian sentromernya turun ke bawah sedikit, jadi ada lengan pendek dan lengan panjang, itu disebut akrosentrik. Kemudian kalau lengan yang satu itu sama dengan dua lengan yang satunya, berarti lengan yang sebelah sini itu dua kali panjangnya di sebelah sini, itu namanya submetasentrik. Kemudian ada sentromer yang benar-benar posisinya di tengah dan lengannya itu sama panjang, namanya metasentrik. Itu ya. Oke, kromosom terdiri dari DNA yang mengandung gen yang disebut ekson dan bukan gen yang disebut intron gitu ya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita masuk ke DNA dan RNA itu ya. Nah, sebelumnya tadi kan gen itu berada di DNA, di dalam DNA ini yang beruntai-untai itu. Nah, kita akan pelajari nih apa bedanya DNA sama RNA itu. Nah, kalau yang bagian ini itu namanya DNA, kalau yang bagian sini dinamakan RNA. Nah, secara kasat mata, secara jelas gitu ya, bisa kita lihat yang DNA itu ada untainya dua gitu. Jadi kalau yang RNA itu ya cuma satu, dia untainya tunggal. Kalau DNA itu untainya ganda gitu. Nah, yang satu ini ada pasangannya gitu, yang satu ini cuma tunggal gitu. Nah, kalian tuh tipe-tipe yang ada pasangannya atau yang tunggal nih? Jadi ya semuanya nanti akan berpasangan pada waktunya lah. Terus jadi DNA itu terdiri dari polinukleotida. Jadi polinukleotida itu apa sih? Nah, ini yang di dalam kotak ini terdiri dari fosfat, basa, fosfat, gula, dan basa nitrogen. Jadi P ini fosfat, S itu gula ya, sugar kalau bahasa Inggris, dan yang kotak-kotak ini ada basa nitrogen gitu.
Terus dan ini terdiri dari banyak gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan di gambar ilustrasi itu jadi kayak gini, lebih lebih tepatnya gitu ya. Nah, tapi susunan atomnya tuh kayak gini. Nah, jadi kalau yang di DNA itu dia basa nitrogennya ada 4 jenis nih yang di sini. Yang pertama sitosin, guanin, adenin, dan timin. Nah, kalau yang di RNA itu ada apa aja? Sama, tapi ada satu yang berbeda. Nah, satunya itu apa? Di bagian ini urasil. Jadi RNA itu nggak punya ini, nggak punya timin, tapi dia punyanya urasil. Untuk yang lain sama dia punya sitosin, guanin, sama adenin juga. Itu ya. Terus, nah ini tadi karena ganda ya, itu dia saling berikatan. Nah ikatannya tuh dinamakan ikatan hidrogen. Kalau adenin sama timin itu ikatannya ada 2 ikatan hidrogen. Yang kalau guanin sama sitosin itu ada 3 ikatan hidrogen gitu ya. Nah ada jenis-jenisnya nih. Kalau adenin sama guanin itu dikelompokkan ke basa purin. Kalau timin sama sitosin itu dikelompokkan di basa pirimidin gitu.